Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum." Nikahilah kalian orang-orang yang masih hidup sendirian. "Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum." Orang-orang yang soleh dari budak-budak dan hamba sahaya kalian. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika mereka adalah orang yang fakir, maka Allah akan jadikan mereka kaya karena karunia-Nya. Karena itu wahai saudara saya Muhammad bin Amr, ketahuilah orang yang lari dari menikah, dia lari dari bahagia. Orang yang tidak mau menikah berarti dia tidak mau menjadi kaya. Karena itu bergembiralah Anda pada hari ini. Ini adalah hari yang sangat bersejarah dalam hidupmu, di mana pada hari ini perasaan malu, sibuk, capek bercampur aduk menjadi satu. Karena sebentar lagi bahtera rumah tanggamu akan mulai berlayar. Layar pun akan mulai terkembang menyongsong samudra yang penuh dengan riak dan badai kehidupan, menuju kepada tepi pantai yang penuh dengan kedamaian di sisi Rabb Ar-Rahman. Karena itu saudara saya Muhammad bin Amr, ketahuilah olehmu, dengarkanlah dengan hati kecilmu betapa calon istrimu ini adalah seorang wanita yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, oleh ayah dan ibunya, orang tuanya yang sebentar lagi akan menyerahkan kepadamu sebagai ijab dan engkau akan menerimanya sebagai kabul. Saudara kaum muslimin, terselip ke dalam hati mereka rasa cemas, rasa khawatir. Saudara kaum muslimin, wahai Muhammad bin Amr, terselip ke dalam hati kedua orang tua ada sebuah rintihan doa yang sangat mendalam. Mereka khawatir dan takut apabila putri mereka disia-siakan oleh dirimu. Tetapi di balik itu semua ada secercah harapan, ada sebuah kebahagiaan. Karena mereka, orang tuanya dan keluarga besarnya telah memilihmu sebagai laki-laki yang tampil, sebagai pemimpin yang akan mengantarkan rumah tangga kebahagiaan putri mereka, yang diharapkan kelak akan melahirkan generasi-generasi yang bertauhid dan membela sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Karena itu bimbinglah calon istrimu ini di atas tauhid dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, di atas jalan dan manhaj Rasulullah SAW yang ujung-ujungnya adalah kebahagiaan yang abadi. Karena itu saudara saya Muhammad bin Amr, saya ingin perkenalkan kepadamu manhaj dan metode Rasulullah SAW, jalan yang telah ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW, agar engkau tidak tersesat jalan, agar engkau terwujud mendapatkan kewujudan kebahagiaan yang abadi. Saudaraku
Muhammad bin Amr, ketahuilah jalan manhaj Nabi telah dijelaskan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah dia jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Qul hadhihi bisabili, katakanlah Muhammad, katakan kepada manusia, hadhihi sabili, bahwasanya dakwah yang aku serukan ini, metode yang aku tempuh ini adalah berupa dakwah mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Inilah dia manhajku, inilah dia dakwahku, berupa ajakan untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada keuntungan materi duniawi dan bukan pula kepada kekuasaan. Saudara kaum muslimin, ini sebagai isyarat bagi para pemilik harta. Ini sebagai isyarat kepada para pemilik kekuasaan. Jangan khawatir dengan dakwah tauhid. Dakwah ini tidak akan merampas harta Anda. Jangan khawatir dengan dakwah tauhid. Dakwah ini tidak akan mengambil kekuasaan Anda. Dulu dua bangsawan Quraisy, Abu Bakar dan Umar, ketika muncul dakwah tauhid, dia menyambutnya, membelanya, membiayainya, mendukungnya. Ternyata harta dan kekuasaan mereka jauh lebih besar di dalam Islam ketimbang sebelum Islam. Dulu dua bangsawan Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab, ketika muncul dakwah tauhid, mereka menghadangnya, memperburuk citranya. Ternyata mereka benar-benar kehilangan harta dan kekuasaan dunia dan akhirat. Ad'u ala basiratin, aku mengajak manusia di atas basirah, yaitu di atas ilmu, di atas bukti dan keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang ada padaku. Basirah adalah sesuatu yang dengannya kita membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa subhanallah ana wa manittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku, yakni yang mempercayaiku, yang beriman kepadaku, mereka seperti ini juga dakwahnya sampai hari kiamat. Wa subhanallah, maha suci Allah, yakni maha agung dia, maha tinggi dia dari memiliki sekutu dan persamaan di dalam kerajaannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik baik dalam keyakinan, amalan maupun tempat tinggal. Aku bukan termasuk mereka dan mereka pun juga bukan termasuk bagian dari diriku, baik dengan persentase apapun, dari sisi manapun. Saudara saya Muhammad bin Amr, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan faedah ayat ini dalam kitab Masailnya, mengatakan anna da'wata ilallah tariqu man ittaba'ar rasul, bahwasanya jalan pengikut sejati Rasul Muhammad SAW, ciri-ciri mereka adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah SWT. Maka kenalilah dia, wahai saudara Muhammad bin Amr, ikuti dia, jangan salah pilih. Seorang penyair mengatakan, wa may yakunil ghurabu lahu dalilan yamurru bi ala jafil kilab, siapa yang menjadikan burung gagak sebagai penunjuk jalannya, dia akan diantar menuju kepada bangki-bangki anjing. Yang kedua kata beliau, tambihu alal ikhlas, yaitu peringatan agar kita ikhlas. Lianna katsiran minan nas laula da'ilan ilallah fahuwa yad'u li nafsihi. Karena banyak manusia, kalau dia berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah, sebenarnya dia mengajak kepada dirinya. Benar, dia mengajak kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada lembaganya, kepada kelompoknya. Saudara kaum muslimin, dan ini benar-benar terbukti jelas, semakin terlihat jelas ketika dirinya, lembaganya itu dicercah, dia marah dengan kemarahan yang besar. Tetapi ketika Allah disyiriki, dikufuri, sedikit pun dia tidak marah. Saudara Muhammad bin Amr, ketahuilah, di antara jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku baik, membangun rumah tangga di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. Berbuat baik kepada istri. Nabi SAW mengatakan kepada Muawiyah bin Haidah, antu ta'imah idza ta'imta, engkau beri istrimu makan jika engkau makan. Wa taksuha idza tasaita, engkau beri dia pakaian apabila engkau memakai pakaian. Wala tadribul wajah, jangan pukul wajah istrimu. Wala tukabbih, dan jangan pula engkau mencelanya. Saudara saya Muhammad bin Amr, berhati-hatilah karena Anda akan melihat penyimpangan dari sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan engkau beri istrimu makan, jika engkau makan, Anda akan melihat mereka mengirim istrinya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei, ke Jepang. Saudara kaum muslimin, sementara dia sebagai suami duduk-duduk menerima uang dari istrinya.
Ini bukanlah jalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, wala tuqabbih, dan jangan engkau mencela istrimu. Termasuk mencela istri adalah mencela ayahnya, mencela ibunya. Termasuk mencela istri adalah menyebutkan kecantikan wanita lain di hadapan dirinya. Nabi SAW mengatakan, wala tasjur illa fil bait, dan jangan engkau tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Maka Anda melihat ada orang yang dia anak sapinya tidak pulang menjelang malam, satu kampung ditanyakannya. Tetapi ada orang yang dia putrinya, gadisnya atau istrinya tidak pulang larut malam, tidak juga ditanya-tanyakannya. Ini bukanlah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tak lupa saya sampaikan, yaitu sebuah nasihat kepada mempelai wanita, itu Sabrina bin Salmin. Wahai mempelai wanita, semoga nasihat ini sampai kepadamu. Sebuah nasihat dari seorang insan yang tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, berbuat baik kalian, fa innakunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian kebanyakan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Seorang wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, fa innakunna tuksirna syakah wa takfurnal asir, karena kalian itu banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami kalian. Karena itu wahai saudariku mempelai wanita, jadikanlah dirimu di dunia ini sebagai perhiasan dunia yang paling indah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, ad-dunya kulluha mata wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini semuanya adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Wahai saudari mempelai wanita, jadikanlah dirimu sebagai wanita yang mengoleksi dua kecantikan. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, wanita yang cantik wajahnya, jangan dia memperburuknya dengan akhlak yang bejat. Dan wanita yang buruk wajahnya, jangan dia mengoleksi dua keburukan. Wahai saudari mempelai wanita, jadikanlah dirimu sebagai wanita istri yang bisa menguasai seluruh milik suaminya. Sebagaimana Abu Sa'ad ad-Du'ali, di hari pernikahan putrinya dia memberikan nasihat, wahai putriku, sungguh engkau tidak akan bisa menguasai seluruh milik suamimu kecuali dengan sifat kelemah lembutan. Wahai saudari mempelai wanita, jadikanlah dirimu sebagai istri yang selalu membuat cinta suaminya mengakar kepadanya. Sebagaimana Ibnu Kharijah, dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, terimalah maaf dariku. Jangan sekali-kali engkau bicara di saat aku sedang marah, karena aku melihat cinta dan benci apabila bertemu dalam satu hati, cintalah yang akan segera menyingkir. Terakhir, Asma binti Kharijah al-Fazariyah, dia menasihatkan kepada putrinya, innaki kharajatil ladzi minal asil ladzi fihi darajati, wahai putriku, sungguh engkau akan keluar dari kampung halaman yang telah membesarkanmu, ila firasin lam ta'lifih, menuju kepada sebuah ranjang tidur yang belum pernah engkau nikmati, wa qarinin lam ta'rafih, dan menuju kepada teman hidup yang belum pernah engkau kenal. Fakuni lahu ardan yakun laki samaan, jadilah engkau sebagai buminya, pasti dia akan menjadi langit yang akan menaungimu. Wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan, jadikanlah dirimu sebagai lantainya, pasti dia akan menjadi tiang yang akan menopangmu. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan, jadilah engkau sebagai hamba sahayanya, pasti dia akan menjadi budak bagimu. La tahlafi bihi fayaklaki, jangan engkau terlalu dekat dengan suamimu, nanti dia cepat bosan kepadamu. Wala tubaidi anhu fayansaki, jangan engkau terlalu menjauh darinya, nanti dia bisa lupa kepadamu. Indana minki fakrubi minhu, jika dia mendekatimu maka mendekatlah kepadanya. Wa inna anki faba'di anhu, dan jika dia menjauh darimu maka menjauhlah. Wahfazi ampahu wa sam'ahu wa inahu, jagalah olehmu penciumannya, pendengarannya dan penglihatannya. Fala yasummanna minki illa thayyiban, jangan sekali-kali dia mencium darimu kecuali aroma yang wangi. Wala yanzur illa jamilan, jangan sekali-kali dia melihatmu kecuali dalam keadaan cantik berdandan. Fala yasma' illa hasanan, jangan sekali-kali dia mendengar darimu kecuali kata-kata yang indah, yang baik. Terakhir, semoga kalian berdua diberikan oleh Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Saya antarkan kalian berdua dengan sebuah doa Nabi kita Muhammad SAW, yang mana nanti ini akan kita baca setelah ijab dan kabul. Barakallahu laka
Semoga Allah memberkahimu wahai Muhammad bin Amr. Wa baraka alaika, menurunkan keberkahan atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua selama-lamanya di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.